hari Minggu bagi jemaat sekalian yang berada di rumah masing-masing. Shalom. Terpujilah Tuhan Sang Pencipta semesta alam yang senantiasa melindungi dan memberkati umat-Nya dalam keadaan sehat pada hari ini. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh menikmatinya di dalam rasa syukur kami kepada-Mu. Patutlah kita mengucap syukur kepada-Nya karena berkat-Nya yang melimpah dalam hidup kita. Untuk itu, dalam tema bulan Juni ini, kita diajak untuk menjadi berkat bagi sesama. Sebab Allah telah menjamin hidup kita sama seperti kepada Abraham dengan perkataan, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Menjadi berkat karena sudah menerima berkat kehidupan yang daripada Tuhan. Pakailah kami Tuhan menjadi berkat dimanapun kami berada, karena yang disediakan oleh Kami, maka kami terus menjadi berkat bagi sesama kami. Kita yang telah diberkati Tuhan dengan hati, jiwa dan pikiran yang sehat, hendaknya kita memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk itu, mari kita persiapkan hati, jiwa dan pikiran kita sebaik-baiknya dalam ibadah ini di hadapan Tuhan dalam saat teduh sejenak. Amin, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Haleluya." Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Amin.
Hukum Taurat Tuhan untuk kita di hari Minggu ini tertulis dalam kitab 3 Yohanes 1 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar ia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar selalu perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Pembacaan firman Tuhan atau epistel yang ditetapkan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Marilah kita membacanya secara responsoria. Pada ayat ke-34 kita membaca bersama-sama. Demikian dikatakan firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal Dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya Ia dinyatakan kepada Israel. Dan Tuhan Yesus memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan Ia tinggal di atasnya." Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, "Jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada
yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian dan Apostle remaja yang beribadah di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, warga jemaat kita dalam minggu ini, yang pertama adalah nama minggu dan artinya serta topik minggu. Nama minggu hari ini tanggal 7 Juli 2020 adalah Minggu Trinitatis yang artinya Ketritunggalan Allah. Topik minggu hari ini adalah kemuliaan Allah atas ciptaannya. Yang kedua, pilihan nama Boh. Hari ini Minggu tanggal 7 Juni 2020 kita akan mengumpulkan persembahan nama Boh ke pusat, yaitu kategori remaja. Bersamaan dengan persembahan minggu, marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang ketiga, persembahan bulanan bulan Juni. Hari ini Minggu tanggal 7 Juni 2020, gereja kita akan mengumpulkan persembahan bulanan, yaitu persembahan bulan Juni. Setelah persembahan minggu diserahkan, marilah kita menyerahkannya dengan rasa syukur kepada Tuhan. Yang keempat, penerimaan dan pembagian sembako dampak COVID-19. Hari Senin tanggal 28 Mei 2020 dan hari Jumat tanggal 5 Mei 2020, gereja kita telah menerima bantuan sosial dampak COVID-19 berupa paket sembako dari Polres Bekasi dan dari HKBP Resort Perumnas 2 Bekasi. Semua paket bantuan sosial tersebut telah disalurkan kepada jemaat yang membutuhkan. Gereja mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polres Bekasi dan HKBP Perumnas 2 Bekasi. Yang kelima, warta ulang tahun dan kelahiran dan pernikahan. Selamat ulang tahun bagi jemaat sekalian yang berulang tahun kelahiran dari tanggal 1 Juli dan sampai 7 Juni 2020. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita lihat pada terima kita. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Yakobus 1 ayat 18. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati jemaat sekalian yang berulang tahun. Yang berikutnya adalah warta keuangan. Pemasukan gereja kita pada minggu ini sebesar Rp6.336.195. Pengeluaran gereja kita sebesar Rp577.941. Saldo keuangan pembangunan sampai dengan minggu ini sebesar Rp179.292.969. Saldo keuangan jabatan sosial gereja kita sampai dengan minggu ini sebesar Rp4.290.000. Rekapitulasi keuangan gereja kita. Kuliah yang ada di bank sebesar Rp49.077.527. Keuangan pembangunan yang ada di bank sebesar
Rp199.992.969. Keuangan pusat yang ada di bank sebesar Rp3.930.800. Kategorial Strip Uluan Mulia sebesar Rp400.000. Keuangan kuliah kita tunai yang ada di bendahara sebesar Rp3.500.000, sehingga total seluruhnya adalah sebesar Rp231.201.296. Demikianlah warga jemaat gereja kita dan warga keuangan pada minggu ini. Shalom. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan dalam minggu ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Demikian dikatakan firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberi
Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian dikatakan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mendapat sebuah tanggung jawab atau mandat dari pimpinan kita atau dari orang tua kita, berarti sesuatu hal yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara dan membutuhkan kesetiaan, ketaatan, dan kejujuran. Nah, di dalam menjalankan mandat dan tanggung jawab itu, kita lihat tadi, Allah sangat membutuhkan kesetiaan, ketaatan, dan kejujuran dari manusia yang Allah berikan mandat untuk mengusahakan dan memelihara ciptaannya. Dan di dalam teks ini kita lihat bagaimana keberhargaan, bagaimana keindahan, bagaimana terhormatnya posisi manusia yang mendapat mandat dari Allah untuk mengusahakan dan memelihara ciptaannya ini. Dalam ayat 26 tadi dikatakan, di sana mari kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita ini siapa? Di Tritunggalan Allah itu sudah hadir sebelum dunia ini jadi. Ketritunggalan Allah itu dinyatakan di dalam diri manusia agar di dalam manusia itu kehendak Allah bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu tidak gampang mandat dan tanggung jawab yang kita terima dari Allah itu kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Untuk itulah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat ciptaan Tuhan itu dari hari pertama sampai dengan hari ke-6, lihat bagaimana proses Allah. Kalau kita baca secara keseluruhan kitab Kejadian ini, Kejadian, dan namanya juga Kejadian ya, apa yang terjadi di sana, bagaimana Allah memproses, membuat dunia ini, bumi ini beserta dengan isinya sudah disempurnakan, sangat dan amat baik dijadikan oleh Allah. Manusia sudah menerimanya dengan baik. Keserupaan dan kesegambaran Allah menciptakan manusia itu agar manusia betul-betul mencintai, betul-betul merawat, betul-betul mengelola, mengusahakan ciptaan Allah ini tetap amat baik. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Nanti kita lihat prosesnya ya, bagaimana Allah itu menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Ini namanya Imam Dewi, mirip tiruan sama seperti Allah. Rupa, karakter manusia itu menjadi ikon dalam diri manusia sebenarnya. Nah, dengan kondisi itu, maka Allah menginginkan manusia itu agar atau memberi hak kepada manusia itu untuk beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah. Ya, bagaimana Allah memerintahkan itu dalam kehidupan manusia ciptaan laki-laki dan perempuan. Allah begitu memberkati manusia. Agar apa? Manusia itu
memiliki tanggung jawab penuh dengan apa yang sudah diberikan Allah kepadanya. Maka untuk itu, apa yang diberikan Allah itu harus betul-betul dipertanggungjawabkan dengan baik. Dan manusia boleh memakan makanan yang ada yang sudah diciptakan oleh Allah. Boleh menamai binatang-binatang yang ada yang sudah diciptakan oleh Allah. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tadi dalam topik dikatakan bahwa kemuliaan Allah atas ciptaan. Kemuliaan Allah. Dengan kondisi keadaan yang terjadi di Taman Eden yang sudah begitu indah, yang sudah begitu harmonisnya. Apakah kemuliaan Allah itu terus terpancar di dalam diri manusia yang sudah diciptakan Allah itu? Lihat prosesnya. Kalau kita baca Kejadian 3, bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Itulah awalnya kemuliaan citra manusia itu menjadi dosa. Karena apa? Allah tidak menginginkan itu. Tapi karena manusia melanggar perintah Allah, maka manusia harus dikeluarkan oleh Allah dari taman ini. Dan inilah proses Bapak Ibu Allah. Dan di dalam penggenapannya Yesus Kristus, dalam diri Yesus Kristus menjadi rupa manusia, datang untuk menebus dosa manusia. Allah di dalam Yesus Kristus mau memulihkan keserupaan dan kesegambaran Allah, agar manusia itu yang rusak karena dosa itu ditebus di dalam Yesus Kristus. Maka terjadilah perdamaian. Ketika Yesus naik ke surga, Allah tidak tinggal diam. Dia memberikan Roh Kudus. Disinilah ketritunggalan Allah terus bekerja di dalam diri manusia, agar kemuliaan ini, agar kemuliaan Allah itu tidak rusak lagi dalam diri manusia, agar kemuliaan Allah itu terus terpancar di dalam diri kita. Apa yang terjadi sekarang Bapak Ibu? Kalau kita pikirkan, apakah keserupaan dan kesegambaran kita dengan Allah masih 100% ada dalam diri kita? Apakah pekerjaan dan karya Yesus Kristus yang datang ke dunia di dalam rupa manusia yang menebus dosa-dosa kita sudah sempurna, tidak lagi melakukan dosa? Apakah dengan kehadiran Roh Kudus yang sudah dicurahkan oleh Allah dalam diri kita masing-masing, benar-benar itu sudah kita dengarkan, yang selalu mengajarkan dan menguatkan kita agar kita tidak lagi kembali untuk berbuat dosa? Lihat Bapak Ibu, sekalipun pandemi ini yang banyak memakan korban, yang banyak membuat aktivitas manusia menjadi lambat, bukan menjadi manusia bertobat, bukan menjadi membuat manusia merefleksikan diri, bukan menjadi membuat manusia itu kembali merenungkan dirinya, memulihkan dirinya, mengintrospeksi dirinya, agar kembali kepada kemuliaan Allah sebagai ciptaan Allah. Ada saja orang yang memanfaatkan masa-masa pandemi ini untuk hal yang diinginkan. Lihat bagaimana manusia diciptakan dengan pola pikir yang sehat, ya, boleh bertanya, boleh menjawab, mencari solusi. Itu kelebihan dari ciptaan yang lain.
Bagaimana manusia itu memiliki nilai spiritual yang tinggi. Bagaimana manusia itu memiliki moral, karakter, perilaku agar tidak mencederai ciptaan, agar tidak mencederai orang lain. Tapi dalam kondisi ini masih saja ada saja orang yang mau dan tidak mau melepaskan kebiasaan-kebiasaan namanya. Bagaimana kita melihat kemuliaan Allah dalam diri kita? Lihatlah Allah yang masih mencintai kita. Lihatlah Allah yang terus mau memperbaharui kita. Ingatlah dan lihatlah Allah masih terus memanggil kita untuk datang kepadanya. Kita selalu berseru kepada Tuhan, Tuhan pulihkanlah keadaan kami, Tuhan sembuhkanlah keadaan kami. Tapi masih ada aja sikap-sikap atau perbuatan-perbuatan kita yang melukai hati orang lain, bahkan mengambil apa yang bukan miliknya. Di kondisi-kondisi orang lagi peduli, di kondisi-kondisi orang yang lagi hidup serasa, tapi ada saja yang meraih dengan banyak agar dia hidupnya berkesinambungan. Ini teman-teman kita tidak perlu. Ingat ya, awal-awalnya COVID-19 ini semua mengumpulkan, memborong, sampai tidak memikirkan temannya. Egoisan itu terus membuat manusia tidak memulihkan kemuliaan Allah itu sebagai ciptaannya. Waktu dan kesempatan ini Bapak Ibu inilah berharga bagi kita. Mari kita terus memulihkan itu. Mintalah pertolongan kepada Tuhan, sebab Dia sangat mencintai kita. Jagalah setiap perbuatan kita agar tidak tercela di hadapan Tuhan. Kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Keberhargaan kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita, mari kita lakukan di dalam tanggung jawab yang besar. Dan mari kita lakukan itu tanpa ada beban. Ingat, nilai berharga itu tidak bisa dibeli dengan apa-apa. Seharusnya kita bangga jika kita bisa menjadi pilihan yang terbaik. Karena itu yang kita inginkan dalam diri kita. Yang terbaik. Yang terbaik. Anak-anak juga yang terbaik. Mereka lakukan dalam hidup kita. Keluarga kita yang terbaik. Bagaimana supaya tetap harmonis. Gereja, pemerintah, semua menginginkan baik. Bahkan kondisi ini juga yang sudah kita masuki dalam kondisi ini normal. Artinya ada pemulihan yang semakin baik supaya citra kita sebagai ciptaan Allah itu menjadi kemuliaan bagi Allah, tanpa dibarengi dengan supaya kita lebih hebat, tidak. Tetapi kita mau mengembalikan keserupaan dan kesegambaran kita dengan Allah. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berharga di hadapan Allah. Kita adalah tebusan Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang telah menerima curahan Roh Kudus. Dia masih terus bekerja di hati kita. Kita ciptaan yang paling mulia di hadapan Allah karena memiliki akal dan pikiran yang sehat, hati pikiran spiritual yang sangat baik, dan juga moral karakter yang baik. Cerminkanlah itu dalam kehidupan agar tercermin juga Allah, kemuliaan Allah itu di dalam diri kita. Diberkatilah kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami seluruh jemaat HKBP Agape yang terus memanggil dan mengajak kami untuk menjaga dan merawat seluruh ciptaan Tuhan. Engkau yang memberikan kuasa kepada kami, Engkau yang memberikan mandat dan tanggung jawab itu kepada kami. Biarlah itu Tuhan kami pakai dengan baik, dan itu nantinya boleh kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
pakailah kami menjadi berkat bagi sesama kami. Pakailah kami menjadi orang yang peduli dan memahami satu dengan yang lain. Dan biarlah kami memahami dan kami boleh menjauhkan perbuatan jahat dalam diri kami. Sebab tebusan Yesus Kristus yang datang ke dunia ini sangatlah berharga bagi kami, yang tidak ternilai dengan apapun. Sekalipun kami meraih banyak harta di dunia ini, tapi itu tidak mampu membeli tebusan yang sudah diberikan Allah kepada kami dalam Yesus Kristus. Dan terima kasih untuk Roh Kudus Tuhan yang masih terus bekerja dan bersama-sama dengan kami saat ini, yang menuntun dan membimbing perjalanan kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan untuk menjalani hari-hari kehidupan kami, agar kami tetap serupa dan segambar dengan Allah sampai kepada kedatangan Tuhan kedua kalinya. Sertailah pelayanan Gereja HKBP Agape ini. Sertailah jemaat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan, agar kiranya kami senantiasa dalam keadaan sukacita, umur yang panjang, sehat, kuat dalam menghadapi tantangan hidup ini. Secara khusus untuk jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan, hanya Tuhanlah yang menjadi penolong, Tuhan yang memelihara dan memberkati umat Tuhan yang menerima anugerah umur yang panjang dan perjalanan rumah tangga yang senantiasa harmonis. Tuhan yang menjadi kepala rumah tangga, Tuhan yang senantiasa menjadi pedoman di dalam setiap pribadi yang menerima umur yang panjang pada minggu ini. Kuatkan kami senantiasa Tuhan dalam firman-Mu yang boleh kami baca setiap hari untuk hari ke depannya. Kami bersyukur ya Tuhan, Gereja HKBP Perumnas 2 Bekasi dan juga Polres Bekasi peduli kepada jemaat Tuhan yang terdampak COVID-19. Biarlah setiap jemaat yang boleh menerimanya tertolong di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh menikmati berkat-berkat Tuhan melalui orang-orang yang dengan tulus hati memberi berkat yang daripada Tuhan yang mereka telah terima. Terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Biarlah ibadah kami ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga kami senantiasa memelihara ciptaan Tuhan dan terus menjaga kehidupan kami ini agar kami berlaku baik dan selalu mendekatkan diri kepada-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Doa ini kami serahkan dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Bersih
sehingga sampai kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jemaat HKBP, AKB,